ada berita yang heboh nih kemarin ini, si Bagnaia ini menyindir Marc Marquez. Menyindirnya ini nggak begitu dalam ya, tapi menyindirnya ini adalah menyindir sebatas teman. Nah, apa aja menyindirnya kita akan bahas nanti. Dan juga kita akan bahas kenapa Quartararo ini sangat melemah di GP Jepang kemarin, padahal di GP India kemarin Quartararo ini berhasil menjadi podium ketiga, tapi kenapa di GP Jepang kemarin Quartararo ini hanya finish di posisi ke-15. Nah, apa juga yang terjadi dengan Bezzecchi ini ya? Bezzecchi ini padahal sudah kencang sekali, dan dia di lap ke-10 atau ke-11 itu Bezzecchi berhasil disalib oleh Marc Marquez. Kenapa? Ada apa dengan Bezzecchi kok bisa disalib dengan Marc Marquez? Padahal di race India Bezzecchi ini sangat luar biasa sekali, tapi kenapa di GP Jepang kemarin Bezzecchi ini bisa disalib oleh Marc Marquez? Kita langsung saja mulai yang dari Bezzecchi ya. Bezzecchi ini kenapa kemarin Bezzecchi bisa disalib sama Marquez, padahal Bezzecchi ini juga sangat kencang sekali. Nah, inilah kata Bezzecchi: kaca depan helm saya bermasalah, bukan karena berembun, tapi sesuatu terjadi dengan air dan saya kesulitan untuk melihatnya. Saya rasa semua juga cukup kesulitan dengan cipratan air di lintasan, tetapi saya mengalami masalah tersebut yang akhirnya membuat saya harus rela disalib oleh Marc Marquez. Nah, itu bos, itu adalah ungkapan dari Bezzecchi ya. Bezzecchi itu ada masalah di kacanya. Katanya Bezzecchi itu kacanya itu tidak karena embun ataupun tidak karena percikan api. Mungkin kacanya ini kacanya mungkin ada air yang merembet, mungkin ada air yang merembet ya Kak. Mungkin kata Bezzecchi kayak gitu. Ya itu wajar ya, karena balapan kemarin itu sangat-sangatlah deras hujannya. Jadi kita harus memaklumi kalau Bezzecchi itu juga hati-hati. Karena apa? Kalau tidak hati-hati, pandangannya terbatas, maka juga akan membahayakan dirinya sendiri. Untuk itu banyak rider yang kecepatannya agak pelan, nggak seperti biasanya, tapi Marquez ini ya namanya sudah pengalaman dan punya mental. Marquez bisa menyodok ke posisi 3. Misalkan itu tidak refleks, mungkin Marquez bisa podium 2 ya, karena selisihnya dengan Bagnaia ini juga sangat tipis, hanya 0,5. Tinggal sedikit lagi Bagnaia sudah kekejar. Tapi ya namanya juga hujan sangat lebat, kita juga harus memakluminya. Kalau tidak terjadi refleks, nanti akan membahayakan ke semua pembalap. Nah, yang luar biasa ini adalah Marc Marquez. Marc Marquez ini menunjukkan pengalamannya dan skillnya. Kemarin ini Marc Marquez bisa berhasil di podium ketiga. Nah, ini membuktikan ya kalau Marc Marquez ini belum habis. Marc Marquez masih bisa bersaing, dan Marc Marquez ini hanya butuh motor yang sangat kompetitif ya, karena kita tahu sendiri Honda ini sangat kewalahan ya, apalagi di saat kecepatan lurus masih bisa maksimal, tapi kita lihat getarannya sangat luar biasa. Banyak sekali rider-rider dari Honda yang kewalahan. Joan Mir juga kewalahan, Marquez juga kewalahan, dan banyak sekali rider-rider Honda yang crash. Nah, ini yang dikatakan Marc Marquez adalah setelah podium. Podium hari ini atau hasil di India, bahkan hasil di Misano atau Catalonia tidak mempengaruhi masa depan. Saya punya mentalitas yang cerdas. Saya pun tahu apa yang harus saya lakukan demi mendapatkan satu hal atau lainnya. Nah, itu adalah ujar dari Marc Marquez. Nah, Marc Marquez ini sudah menjadi podium ketiga. Ini adalah hadiah yang bagus untuk Marc Marquez kepada bos Honda, karena di situ adalah rumah dari Honda, di situ adalah bos Honda, di situ datang di situ. Marc Marquez bisa berhasil di podium 3, itu adalah suatu hal yang bagus, karena sebelumnya Marc Marquez ini sangat kesusahan di motor Honda.
Nah, setelah wawancara kemarin ya, ini ada hal yang sangat unik ya, ada hal yang sangat menggelitik ini tentang Bagnaia. Bagnaia ini menyindir Marquez. Saat wawancara terakhir Marc Marquez ini, Bagnaia ini menceletuk, kan di situ ada orang tiga ya, ada Bagnaia, Jorge Martin dan juga Marc Marquez. Saat Marc Marquez diwawancarai, Bagnaia ini menceletuk Baby Honda. Nah, kayak gitu Bagnaia itu menceletuk Baby Honda. Nah, Bagnaia itu menyeletuk kayak gitu, tapi Marquez ini sempat tidak mengerti ya apa yang diujarkan oleh Bagnaia. Ini ceritanya. Mendengarkan ucapan Marc Marquez, Bagnaia langsung merespon dengan sindiran Baby Honda. Ujar Bagnaia. Terus Marc Marquez ini tidak sadar. Marc Marquez lalu tanya, "Tidak, kenapa kamu bilang seperti itu?" tanya Marc Marquez ke Bagnaia. Setelah itu Bagnaia menyarankan Marquez untuk mengikuti langkah Valentino Rossi usai meninggalkan Honda di GP 2003 yang lalu. Ketika itu Rossi mencium sepeda motor Yamaha setelah meraih kemenangan. Rossi melakukan hal itu karena menyebut Honda memprediksi The Doctor tidak akan pernah meraih kesuksesan di MotoGP bersama Yamaha. "Tidak teman, saya tidak tahu sekarang waktunya untuk mencium motor Valentino Rossi," ucap Bagnaia kepada Marquez. Nah, itu ya. Bagnaia itu bilang kalau Marquez itu harus meniru Rossi di 2003, karena Rossi itu saat pindah ke Yamaha, dia itu saat podium langsung mencium Yamaha saat itu. Nah, Bagnaia itu menyindir kayak gitu. Ini adalah celotekan sedikit Bagnaia, tapi sangat mengena. Kalau menurut aku sangat mengena di Marquez, tapi kalau menurutmu gimana? Nah, itu saja ya. Maaf kalau masih belepotan karena masih pemula. Jangan lupa di subscribe ya, jangan lupa di up terus video saya biar saya bisa memberi berita-berita MotoGP yang lebih bagus sekali. Sampai jumpa.